Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lubnar Fama Ervi dengan NPM 19106310 dari kelas PJKR 4B. Saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Momentum. Secara populer, momentum ialah besarnya gaya dorong dari suatu benda. Dikatakan juga momentum adalah kekuatan gerak. Jadi momentum dari suatu benda itu diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Bila seorang petinju memukul, gerakan kecepatan tangannya harus cepat. Kerasnya pukulan tidak hanya bergantung dari kecepatannya saja, tetapi massa dalam kurung M dari kepala tangannya ikut menentukan massa dari glove dan kecepatan menentukan besaran gerak. M kali V disebut jumlah gerak atau momentum gerak dan kecepatan gerak. Impuls. Telah dijelaskan bahwa impuls dan momentum merupakan hubungan sebab akibat. Untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls pada Yunan adalah dengan memperbesar T. Jadi besarnya impuls didapatkan dari impuls K kali T. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui bahwa rumus sebagai berikut. K kali T sama dengan M kali V. Asas kekekalan momentum. Kalau kita lompat ke atas, misalnya pada vertical jump, ayunan dari lengan akan mengangkat tubuh kita ke atas. Pada lompat tinggi, momentum dari tungkai yang diayunkan akan menyebabkan tubuh terangkat. Kalau kita meninju seseorang, tetapi lawan kita mengelakkan diri, maka momentum dari kepalan tinju kita akan menyebabkan tubuh kita terbawa oleh momentumnya dan kita akan tersungkur. Pada kekalan momentum menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang tetapi atau dipindahkan, diteruskan pada benda lain. Besar momentum yang semula tetap tidak berubah, seperti contoh yang telah disampaikan. Follow through. Walaupun pernah diuraikan sebelumnya, di sini diuraikan kaitannya dengan momentum. Semua gerakan follow through atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum. Follow through penting untuk melanjutkan momentum gerak. Dalam bidang olahraga, follow through penting untuk mengkombinasikan pola gerak yang berurutan. Pada semua gerakan melempar, menendang, dan menolak, akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow through. Selanjutnya, tenaga kerja dan energi. Dalam setiap aktivitas jasmani digunakan energi dan dihasilkan tenaga kerja. Jumlah energi yang dimiliki oleh setiap individu untuk menghasilkan tenaga kerja itu terbatas. Nah, untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan energi yang dipakai sangatlah sukar. Dan ada alat-alat yang dipakai untuk mengukur hanya terbatas dalam laboratorium, yaitu satu itu ada treadmill. Treadmill itu dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari. Terus yang kedua ada bicycle ergometer. Itu untuk mengukur tenaga kerja aktivitas mengayuh dengan beban yang bermacam-macam. Tanpa pengukuran langsung tersebut, tenaga kerja tidak dapat diukur secara tepat. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah sangat mungkin untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan perhitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. Terus kemudian apabila dari benda yang bergerak itu diketahui berat dan kecepatannya, maka energi yang dipakai dapat dihitung. Nah, terus selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan karena posisi dari badan yang merupakan kemampuan kerja untuk melaksanakan kerja. Nah, seseorang yang meloncat ke atas mengeluarkan energi kinetik. Bila ia mencapai di titik tertinggi, ia mempunyai energi potensial yang berbanding lurus dengan tingginya dari dasar. Terus seorang peloncat galah pada ketinggian loncatannya mempunyai energi potensial yang seimbang dengan tinggi-tingginya dari titik tolak. Energi potensial penting dalam semua aktivitas gerayun.
Dengan energi potensial, badan dapat menambah kecepatan pada ayunan ke bawah. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.